Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, sis, saya mau mulai dengan satu pertanyaan yang kelihatannya simple. Tapi kalau kamu renungin baik-baik, jawabannya bisa bikin kamu diam beberapa detik. Coba bayangin, besok pagi kamu bangun masih setengah ngantuk, kepala belum sepenuhnya sadar, lalu tangan kamu refleks nyari HP di samping bantal. Kamu buka layar, cek notifikasi, terus seperti kebiasaan banyak orang, kamu buka aplikasi bank atau cek rekening. Nah, tiba-tiba di situ ada angka yang bikin kamu langsung bengong. Saldo kamu nambah besar, bukan ratusan ribu, bukan sejuta, tapi jutaan, bahkan puluhan juta. Dan yang bikin lebih, bikin melongo, uang itu bukan hasil pinjaman, bukan salah transfer, bukan kiriman nyasar, tapi memang hak kamu. Sekarang jawab jujur, kamu bakal ngapain? Mungkin kamu bakal senyum lebar, mungkin kamu bakal teriak kecil saking kagetnya, mungkin kamu langsung duduk tegak, deg-degan, terus ulang-ulang buka aplikasi itu karena takut salah lihat. Tapi pernah enggak kamu mikir, justru momen kayak gitu bisa jadi awal masalah besar kalau kamu enggak siap? Karena enggak semua rezeki yang datang tiba-tiba itu otomatis jadi berkah kalau hati dan pikiran kita belum siap nerimanya. Kadang justru itu jadi ujian paling berat. Makanya sekarang saya minta kamu berhenti sebentar. Iya, berhenti dulu. Kalau lagi makan, taruh sendoknya sebentar. Kalau lagi rebahan sambil scroll tanpa tujuan, coba duduk dulu. Tarik napas pelan. Rasakan detak jantung kamu, tenang sebentar. Karena yang saya mau sampaikan ini bukan sekadar hiburan, bukan cerita motivasi lewat yang habis ditonton terus hilang begitu saja. Ini sesuatu yang kalau kamu anggap remeh, bisa bikin kamu nyesel nanti. Dan saya enggak lebay. Sekarang kita masuk ke gambaran yang mungkin terlalu dekat dengan kehidupan banyak orang. Pagi-pagi kamu bangun seperti biasa, pikiran masih campur aduk. Kepala langsung kepikiran tagihan listrik yang belum dibayar, cicilan yang tiap bulan rasanya makin berat, kebutuhan rumah yang kayaknya enggak ada habisnya. Kamu ambil HP dari bawah bantal, mata masih silau kena cahaya layar. Kamu buka WhatsApp, lihat pesan-pesan promo yang biasanya kamu abaikan. Terus, seperti kebiasaan, kamu cek rekening, dan disitulah mata kamu seperti berhenti berkedip, ada angka yang bikin jantung kamu serasa mau loncat keluar dari dada. Bukan angka kecil, bukan tambahan receh, tapi angka yang selama ini cuma ada di angan-angan. Angka yang dulu cuma kamu bayangin saat kamu harus motong daftar belanja coret sana-sini, biar uang cukup sampai akhir bulan. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu tahu enggak hak apa yang saya maksud? Kamu termasuk orang yang berhak nerima enggak? Dan yang paling penting, kamu siap enggak kalau uang itu benar-benar masuk ke rekening kamu? Saudaraku, hari ini kita ngomongin sesuatu yang diam-diam jadi luka banyak orang. Luka yang enggak kelihatan, enggak berdarah, tapi sakitnya kerasa tiap awal bulan. Saat belanja harus dikurangi karena gaji enggak cukup. Saat anak minta uang jajan tambahan dan kamu cuma bisa senyum tipis sambil geleng pelan. Saat pasangan kamu diam-diam menghitung ulang pengeluaran dapur, lalu bilang pelan, kita kurangi lauk ya minggu ini, dan kamu cuma diam menahan sesak di dada. Luka itu namanya ketimpangan, dan selama bertahun-tahun jutaan orang hidup dengan itu. ASN, TNI, Polri, pensiunan, ada yang mengabdi di daerah terpencil dengan fasilitas terbatas. Ada yang pensiun dengan pangkat tinggi tapi uangnya cuma cukup buat beras dan listrik. Ada yang masih aktif bekerja tapi setiap bulan selalu ada kebutuhan yang lebih besar dari penghasilan. Lalu apa kabar yang saya bawa hari ini? Ini bukan hoax. Bukan gosip warung kopi, bukan cerita yang dibuat-buat biar rame. Ini resmi ada di dokumen negara, namanya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025. Dan ini bukan berdiri sendiri, bukan kebijakan yang melayang tanpa dasar. Ini turunan dari Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025. Artinya apa? Ada dasar hukum, ada anggaran, ada sistem yang jelas, bukan janji kosong, bukan sekadar omongan manis. Tapi saya mau tanya jujur ke kamu, selama ini kamu benar-benar tahu enggak berapa hak kamu? Atau kamu cuma terima aja apa yang dikasih, tanpa pernah mempertanyakan apakah itu sudah sesuai? Jangan-jangan selama ini kamu terlalu sibuk kerja, terlalu sibuk ngurus orang lain, terlalu sibuk mikirin hidup orang lain, sampai lupa kalau negara sebenarnya punya kewajiban terhadap kamu. Dan kalau kamu masuk dalam kategori yang berhak, yaitu memang hak kamu, bukan hadiah, bukan belas kasihan, bukan bonus karena lagi suasana baik. Itu hak. Sekarang kita bahas siapa saja yang berhak. Pertama, ASN pemerintah pusat. Jadi semua PNS yang ada di kementerian dan lembaga, dari staf administrasi sampai dokter puskesmas, guru, dosen, penyuluh, semuanya masuk dalam kelompok ini. Kedua,
ASN pemerintah daerah yang jumlahnya paling besar, mulai dari provinsi sampai kabupaten dan kota. Ketiga, TNI dan Polri yang menjaga keamanan negara bahkan di tempat-tempat yang mungkin kita sendiri nggak pernah dengar namanya. Mereka yang sering kerja dalam diam, di lapangan, di bawah tekanan, di lokasi-lokasi yang jauh dari kenyamanan. Dan keempat, para pensiunan. Mereka yang sudah menghabiskan puluhan tahun mengabdi, yang sekarang menjalani hari-hari dengan harapan uang pensiun cukup sampai akhir bulan. Kabar baiknya, para pensiunan enggak perlu daftar, enggak perlu antre, enggak perlu ribet. Dana akan langsung masuk ke rekening mereka, tapi disinilah ironinya, karena justru mereka yang paling rentan terhadap penipuan. Kenapa? Karena banyak dari mereka tumbuh di zaman ketika kata-kata masih punya bobot, ketika orang lebih mudah percaya, ketika surat, telepon, dan panggilan resmi masih dianggap sesuatu yang bisa dipegang. Nah, penipu tahu itu, mereka paham banget. Makanya mereka bergerak dengan cara-cara yang halus, meyakinkan, dan seringkali membuat orang lengah. Ada satu kelompok lagi yang sering terlupakan, yaitu ahli waris. Kalau ada pensiunan yang meninggal setelah kebijakan ini berlaku, tapi belum sempat menerima rapel atau hak yang semestinya masuk, maka hak itu tetap ada dan bisa diwariskan. Tapi prosesnya butuh dokumen lengkap. Dan disinilah sering muncul konflik keluarga. Ada yang rebutan, ada yang saling curiga, ada yang tiba-tiba merasa paling berhak. Padahal kalau urusannya belum jelas, yang penting justru harus lengkap, rapi, dan sesuai aturan. Jadi jangan sampai karena informasi kurang, keluarga malah ribut sendiri. Sekarang masuk ke pertanyaan yang paling bikin deg-degan, berapa uangnya? Saya jujur nggak bisa kasih angka pasti karena setiap orang beda. Ada 4 faktor utama yang menentukan: gaji pokok, golongan, masa kerja, dan jumlah bulan tertunggak. Jadi makin tinggi gaji pokok, makin besar golongan, makin lama masa kerja, dan makin banyak bulan yang dihitung, ya otomatis totalnya bisa beda-beda. Misalnya begini, gaji 3 juta naik 8%, itu berarti tambahan 240.000 per bulan. Kalau dikali 15 bulan bisa sekitar 3,6 juta. Itu baru ilustrasi kasar, belum termasuk komponen lain. Jadi jangan langsung bikin kesimpulan sendiri kalau cuma dengar satu angka. Kedengarannya enak ya. Pasti banyak yang langsung mikir, wah lumayan juga nih, tapi jangan buru-buru senang dulu, karena prosesnya enggak secepat yang orang bayangin. Ada 6 tahap, mulai dari penetapan kebijakan, penyusunan anggaran, validasi data jutaan orang, sampai akhirnya uang itu benar-benar ditransfer ke rekening. Semua dilakukan bertahap. Jadi bukan hari ini diumumkan, besok langsung semua cair sekaligus. Enggak sesimpel itu, artinya bisa jadi sekarang uang itu sedang dalam perjalanan menuju rekening kamu, dan justru di titik itulah letak bahaya paling besar, karena begitu kabar seperti ini menyebar, para penipu langsung gerak. Mereka enggak tidur, ya, mereka enggak nunggu lama. Mereka justru paling aktif saat banyak orang lagi fokus nunggu uang. Mereka paham pola pikir orang. Mereka tahu kapan orang gampang panik, gampang percaya, dan gampang tergiur. Modus pertama adalah lewat telepon. Ada yang ngaku dari bank, ada yang ngaku dari Taspen, ada yang mengaku dari instansi resmi. Mereka minta OTP, mereka minta PIN, mereka minta kode verifikasi. Ingat baik-baik, bank tidak pernah minta OTP. Kalau ada yang minta, langsung tutup. Jangan diladeni, jangan diajak ngobrol panjang, jangan kasih ruang sedikit pun. Modus kedua, link SMS atau WhatsApp ini juga sering banget kejadian. Ada pesan masuk, bentuknya meyakinkan, pakai logo, pakai nama, pakai bahasa formal, bilang kamu harus klik link untuk verifikasi data atau aktivasi pencairan. Begitu kamu klik dan isi data, akun kamu bisa diambil alih, bisa habis, bisa dibobol, bisa dipakai buat hal-hal yang kamu sendiri enggak ngerti. Modus ketiga, ada orang datang ke rumah bawa surat-surat palsu, lalu bilang ada biaya administrasi yang harus dibayar. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada biaya sama sekali. Kalau ada yang minta uang di muka, itu penipuan. Tapi yang paling berbahaya justru bukan cuma orang asing. Kadang ancaman paling halus datang dari orang dekat, tiba-tiba ada keluarga lama muncul, tetangga yang dulu biasa aja jadi super ramah, ada yang datang bawa cerita sedih, ada yang punya ide usaha, ada yang bilang pinjam dulu ya, atau kasih modal sedikit nanti baliknya lebih besar, dan karena kamu enggak enakan, karena kamu orang baik, karena kamu enggak mau dibilang pelit, kamu jadi tergoda buat ngasih. Padahal belum tentu itu keputusan yang benar, belum tentu itu aman, belum tentu itu masuk akal. Saya pernah dengar kisah seorang pensiunan yang dapat rapel lalu langsung bagi-bagi.
Dia syukuran besar, beli motor buat anak, bikin senang keluarga, semua terasa indah di awal, tapi 2 bulan kemudian dia sakit dan butuh biaya besar. Masalah datang, uang sudah habis. Akhirnya dia bingung sendiri, menyesal sendiri, dan mulai sadar bahwa uang yang datang terlalu cepat memang harus dijaga sebaik-baiknya. Ada juga ibu yang tertipu investasi bodong. Katanya untung besar, katanya aman, katanya ada jaminan. Akhirnya hampir semua uangnya hilang. Saudaraku, jangan sampai itu jadi cerita kamu. Jangan sampai yang awalnya rezeki malah berubah jadi pelajaran pahit. Jadi apa yang harus kamu lakukan kalau uang itu datang? Pertama, jangan sentuh uang itu selama 3 hari. Biarkan pikiran kamu tenang dulu. Jangan langsung buka dompet, jangan langsung transfer sana sini, jangan langsung janji ke siapapun. Tarik napas, tenangkan diri, karena keputusan yang diambil saat emosi seringkali salah. Kedua, sisihkan 30% untuk dana darurat di rekening terpisah. Ini penting banget, karena hidup enggak selalu bisa ditebak. Hari ini sehat, besok bisa sakit, hari ini cukup, besok bisa ada kebutuhan mendadak, dana darurat itu penyelamat. Ketiga, gunakan 20% untuk kesehatan. Periksa tubuh kamu. Jangan tunggu sakit dulu baru panik, cek tensi, gula darah, kolesterol, gigi, mata, dan hal-hal yang selama ini kamu tunda karena merasa belum sempat. Keempat, 20% untuk kebutuhan rumah. Perbaiki yang penting. Kalau atap bocor, perbaiki. Kalau pintu rusak, benahi. Kalau ada kebutuhan pokok yang memang harus diselesaikan, selesaikan. Kelima, sedekah secukupnya. Karena rezeki yang baik itu rezeki yang juga mengalir ke orang lain dengan cara yang benar. Dan keenam, 20% untuk investasi aman, seperti emas atau deposito resmi. Jangan asal ikut-ikutan, jangan ikut yang aneh-aneh. Pilih yang jelas, aman, dan masuk akal. Dan ingat, kamu tidak wajib memberi uang ke siapapun kalau kamu tidak yakin. Kamu tidak wajib menjelaskan berapa yang kamu terima. Kamu tidak wajib buka semua detail ke semua orang. Ini hak kamu. Hasil dari pengabdian kamu. Hasil dari kerja keras kamu. Hasil dari tahun-tahun yang mungkin selama ini kamu lewati dalam diam. Orang yang benar-benar sayang sama kamu tidak akan memaksa kamu buat ngeluarin uang yang bukan kewajiban kamu. Mereka akan dukung kamu untuk bijak. Mereka akan bilang, atur dulu, yang penting aman. Bukan malah mendesak, bukan malah minta jatah, bukan malah bikin kamu merasa bersalah. Sekarang saya mau ulang sedikit supaya benar-benar nempel di kepala kamu. Ini bukan soal uang semata. Ini soal cara kita menyikapi hak yang datang. Karena banyak orang selama ini hidup dalam ketimpangan. Ada yang bekerja keras tapi hasilnya kecil. Ada yang berjuang dari pagi sampai malam tapi tetap kurang. Ada yang sudah pensiun dan berharap sedikit nafas lega, tapi masih harus mikirin kebutuhan harian. Maka kalau ada kebijakan seperti ini, kita harus paham bukan cuma angka, tapi juga cara mengelolanya. Karena kalau tidak, angka besar pun bisa habis dalam sekejap. Uang besar di tangan orang yang belum siap bisa hilang lebih cepat dari yang kita kira. Dan justru di era sekarang, perang terbesar bukan cuma soal siapa yang menerima, tapi siapa yang paling cepat dikibuli. Penipu itu pintar. Mereka tahu kapan harus pakai nada sopan, kapan harus bikin panik, kapan harus seolah-olah membantu. Mereka akan bilang data kamu bermasalah. Mereka akan bilang pencairan tertunda. Mereka akan bilang harus verifikasi ulang. Mereka akan bilang ada link khusus. Mereka akan bilang harus kirim foto KTP, foto kartu, nomor rekening, bahkan kode rahasia. Sekali kamu lengah, selesai. Makanya pesan ini penting banget. Jangan kasih data pribadi sembarangan. Jangan percaya telepon mendadak. Jangan klik link aneh. Jangan transfer ke rekening yang tidak jelas. Semua harus dicek ulang. Kalau perlu, tanya orang yang benar-benar paham. Tanyakan ke pihak resmi. Cari informasi yang sesuai. Jangan cuma percaya kabar dari grup chat, dari suara tetangga, atau dari pesan yang beredar tanpa sumber jelas. Karena di zaman sekarang, yang terlihat meyakinkan belum tentu benar. Yang terdengar resmi belum tentu aman. Yang dikirim buru-buru justru sering paling berbahaya. Dan satu hal lagi, jangan biarkan rasa takut dan rasa tamak jalan bareng di kepala kamu. Banyak orang jatuh karena dua hal itu. Ada yang takut ketinggalan, lalu klik link asal. Ada yang tamak, lalu ikut investasi bodong karena iming-iming untung besar. Padahal rezeki yang baik itu datang dengan tenang. Datangnya berkah, bukan bikin kacau. Maka sikap terbaik adalah sabar, teliti, dan rendah hati. Jangan pamer, jangan gegabah. Jangan langsung sebarkan ke semua orang kalau belum jelas. Simpan dulu. Pastikan aman dulu, baru atur dengan tenang. Saya tahu mungkin di antara kamu ada yang lagi berharap kabar baik seperti ini benar-benar masuk, ada yang lagi capek dengan beban hidup, ada yang tiap hari berjuang
menutup kebutuhan rumah, ada yang sudah lama memendam lelah. Maka kalau kamu memang termasuk yang berhak, semoga ini jadi jalan rezeki yang bersih. Tapi ingat, rezeki yang bersih juga harus dijaga dengan cara yang bersih. Jangan sampai uang yang harusnya menenangkan justru bikin hidup tambah runyam karena salah langkah. Jadi saya ulang sekali lagi, kalau dana itu masuk, jangan langsung dipakai semua. Jangan langsung diumbar. Jangan langsung dijadikan bahan cerita ke semua orang. Beri jeda. Pikirkan, susun, atur, sisihkan, lindungi. Karena uang yang dikelola dengan bijak bisa jadi napas baru, bisa jadi sandaran, bisa jadi penyambung hidup, bisa bantu keluarga, bisa bantu kesehatan, bisa bantu rumah, bisa jadi modal masa depan yang lebih tenang. Tapi kalau dikelola asal-asalan, habisnya cepat, nyeselnya panjang. Saudaraku, ini bukan cuma soal angka, ini soal bagaimana kita menyikapi sesuatu yang memang jadi hak ASN pusat, ASN daerah, TNI, Polri, pensiunan, dan ahli waris yang sah, semua harus paham. Ada dasar hukumnya, ada mekanismenya, ada prosesnya, ada risiko penipuannya, ada langkah-langkah amannya, jadi jangan asal ikut emosi, jangan asal percaya, jangan asal klik, jangan asal transfer, semua harus tenang, semua harus hati-hati. Semoga yang datang nanti bukan cuma uang tapi juga ketenangan dalam hidup kamu. Semoga kalau rezeki itu turun, hati kamu juga ikut kuat nerimanya. Semoga kamu dijauhkan dari tipu daya orang yang sengaja mau memanfaatkan keadaan. Dan semoga kamu bisa mengelola apapun yang masuk dengan bijak, dengan tenang, dan dengan penuh syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.